semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Partai Komunis Indonesia. Yang pertama itu ada identitas revolusioner. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satu partai politik paling berpengaruh dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Jauh sebelum peristiwa G30 SPKI yang tragis, partai ini telah melalui perjalanan panjang. PKI adalah sebuah gerakan yang didirikan atas dasar sosialisme revolusioner dan perjuangan kelas, sebuah identitas yang membuat mereka berulang kali berhadapan dengan kekuasaan, baik kolonial maupun nasional. Yang kedua, kelahiran ideologi revolusi yang dimulai dari 1914 sampai 1920. Cikal bakal PKI lahir pada tahun 1914 dengan nama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia atau ISDV di Surabaya, didirikan oleh warga Belanda bernama Henk Sneevliet. Tidak seperti organisasi pergerakan lain yang berfokus pada etnis atau agama, ISDV mengedepankan filosofi Marxisme, mempersalahkan penindasan oleh kelas pemilik modal kepada pekerja. Hal ini membuat keanggotaannya inklusif, terlepas dari latar belakang agama maupun suku. Situasi ekonomi yang memburuk akibat Perang Dunia I di mana perekonomian menjadi lesu dan pemecatan buruh meningkat, membuat narasi ISDV tentang eksploitasi serta perjuangan kelas menjadi sangat menarik. Ideologi ini terasa lebih relevan dibandingkan gerakan lain yang cenderung eksklusif terhadap kelompok mereka sendiri. ISDV kemudian melancarkan kritikan tajam terhadap Serikat Islam atau SI yang mereka anggap terlalu lunak karena berencana memasuki Volksraad atau parlemen buatan Belanda. Perseteruan internal ini membuat anggota SI perlahan beralih. Momen puncaknya tiba pada tahun 1920 ketika ISDV secara resmi berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, ada dua upaya perebutan kekuasaan yang terjadi pada 1926 dan 1948. Dalam kurun waktu kurang dari 3 dekade, PKI telah 2 kali melakukan upaya revolusioner bersenjata untuk meraih kekuasaan. Yang pertama itu, pemberontakan 1926. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan sepihak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Aksi ini gagal yang membuat pemerintahan kolonial semakin represif. Banyak anggota partai diasingkan ke daerah terpencil. Namun, kegagalan ini juga memicu munculnya ideologi Nasakom oleh Soekarno yang meyakini PKI tidak boleh dilepaskan dari perjuangan nasional. Yang kedua, ada pemberontakan Madiun 1948. Setelah kemerdekaan, PKI kembali melakukan pemberontakan. Kali ini mereka melawan pemerintahan Indonesia sendiri. Tokoh utama mereka, Musso, menuduh Soekarno dan Hatta sebagai pengkhianatan karena menandatangani perjanjian Renville dan bahkan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini digagalkan oleh TNI yang memakan banyak korban dari pihak militer dan tokoh agama. Yang selanjutnya, ada kebangkitan politik di bawah Aidit yang terjadi pada 1950 sampai 1965. Setelah peristiwa Madiun, PKI tidak dilarang. Sebuah kesempatan emas yang digunakan oleh DN Aidit, ia secara cepat mengubah haluan partai dari oposisi menjadi partai pro-pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI didorong untuk mendekat kepada Presiden Soekarno serta PNI. Kedekatan ideologis ini didukung oleh filosofi Marxisme yang merupakan modifikasi Soekarno atas Marxisme. Strategi ini meningkatkan pengaruh PKI secara masif di masyarakat. Namun, di balik kejayaan politiknya, TNI masih mencurigai PKI yang diduga hendak menyebarkan ajaran komunisme dalam tubuh Angkatan Darat. Kekhawatiran terbesar adalah PKI dapat mengambil kekuasaan apabila kesehatan Presiden Soekarno semakin menurun. Yang selanjutnya, ada kehancuran permanen yang terjadi pada 1965. Menjelang akhir tahun 1965, ketegangan memuncak. Pada malam 30 September, peristiwa berdarah yang menjadi akhir dari PKI pun terjadi. Setelah tragedi yang menimpa 7 jenderal Angkatan Darat, TNI memutuskan untuk menumpas PKI sampai ke akarnya. Dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, Angkatan Darat membubarkan PKI beserta semua organisasi massanya. Seluruh anggota serta pengaruh PKI dilenyapkan, mengakhiri ambisi revolusioner Partai Komunis di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah PKI adalah partai komunis yang tumbuh kuat melalui ideologi perjuangan kelas dan strategi mendekati kekuasaan atau Nasakom di bawah Aidit. Namun sejarahnya diwarnai oleh 3 kali upaya revolusioner atau konflik bersenjata yang terjadi pada 1926, 1948, dan 1965 yang akhirnya berujung pada kehancuran total dan pembubaran permanen pasca G30 SPKI.